Shalom, haleluya, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Penyertaannya sungguh sempurna membawa Bapak, Ibu, Saudara dan saya untuk kita bisa sama memasuki sampai ke 31 Mei 2020. Sungguh sempurna apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Dan saya sangat bersyukur lewat ibadah online ini kita masih bisa berjumpa dengan Bapak, Ibu, Saudara. Dan saya yakin berkat Tuhan pun juga sungguh melimpah buat Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Anda berada. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kru yang bertugas pada hari ini. Di sini ada Evander dengan keyboard, terus ada Stefan dengan bass, ada Riston dengan gitarnya, ada Ivan Melolo dan Gaby sebagai petugas yang rekaman ya. Dan Pak Gembala. Terima kasih buat teman-teman dan semua yang hadir pada hari ini. Baik Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan siap memasuki ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan bersama-sama membaca dari kebenaran firman Tuhan, Mazmur Daud. Mazmur 100 ayat pertama sampai dengan yang kelima. Saya akan membacakannya. Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dia yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji Tuhan. Kalau Tuhan boleh membawa Bapak, Ibu dan saya sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Dan mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada, saya mengajak buat kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk masuk dalam hadirat Tuhan, dalam ibadah penyembahan pada pagi hari ini. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Saya rasa kita semua memiliki begitu banyak alasan untuk kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Begitu banyak hal yang sudah kita alami, oleh sebab itu mari kita siapkan pagi hari ini untuk membawa syukur kita di hadapan Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sungguh-sungguh rindu untuk menaikkan syukur kami Tuhan. Begitu banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa menghitung satu persatu apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami. Tapi yang jelas sampai hari ini pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna Bapa. Kasih-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, di ibadah ini ya Bapa, kami mau menaikkan syukur kepada-Mu. Mari Bapak, Ibu, Saudara, saya mengajak untuk kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Amin. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, ya Tuhan. Pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ini persembahan kami sebagai rasa syukur. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Oh haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan pujian ini. Sambil kita mengingat setiap perbuatan atau kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Begitu banyak yang Tuhan sudah kerjakan. Dan biarlah itu kita boleh nyatakan lewat syukur kita pada pagi hari ini. Banyak yang
di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sungguh apa yang sudah Kau buat dalam hidup kami sungguh luar biasa ya Bapa. Biarlah lewat pujian ini Tuhan menjadi satu dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Pujian dan syukur kami mengalir dari hati kami yang paling dalam. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Ini pujian kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu jadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari kita bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, syukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, lebih lagi ku bersyukur, syukur
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur padamu Tuhan, karena semua yang kau rancangkan dalam kehidupan kami, semua yang kau lakukan dalam kehidupan kami, sangat terasa dalam hidup kami. Sampai hari ini, di akhir dari bulan Mei ini, kami terus merasakan campur tanganmu dalam hidup kami. Karena itu tidak ada hentinya kami mau menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, untuk semua yang engkau lakukan dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami akan memasuki bulan yang baru, kami percaya tanganmu akan terus menuntun memimpin kami dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh kembali beribadah pada hari ini. Walaupun tetap terpisahkan oleh jarak di antara kami, tetapi di dalam Tuhan kami satu. Engkau hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Karena itu kami serahkan Tuhan akan rangkaian ibadah ini. Dari awal sampai akhirnya kiranya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Sehingga kami semua diberkati lewat ibadah ini. Kami semua dijamah Tuhan lewat ibadah ini. Diteguhkan, dikuatkan dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami buka ibadah ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan tetap terus memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan dalam satu pujian yang saya rasa pujian ini menjadi berkat buat kita semua. Judulnya Allah Sumber Kuatku. Sebelum kita masuk dalam pujian ini, sedikit mengangkat, kalau kita mengingat sepertinya kita sudah 2 bulan tidak aktif untuk bisa melaksanakan aktivitas kita di luar rumah, baik yang bekerja, tapi memang ada juga sih beberapa yang masih bekerja. Tapi sampai hari ini kita boleh melihat bagaimana situasi yang masih begitu mencekam, ya, PSBB di beberapa wilayah masih juga diberlakukan, dan sampai hari ini pun jumlah kasus COVID makin bertambah. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Tapi kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu cuma satu jawabannya. Karena Tuhan yang menolong kita. Dan pagi hari ini mari kita akan menaikkan pujian ini. Nyatakan pujian ini sebagai satu respon iman kita di hadapan Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Bila melalui pujian ini kita kembali dikuatkan bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya
surga. Tiada yang kuingini selain Kau Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi. Hanya Kau tak kuandalkan. Tak kuandalkan kekuatanku. Namun yang pasti kan tetap samanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Haleluya. Allah sumber kekuatan kita, tidak ada kekuatan lain yang kita bisa andalkan. Amin. Baik, kita akan melanjutkan Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa menyiapkan hati menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Hanya satu suara yang meneduhkan kita, suara yang akan menguatkan buat kita semua, khususnya dalam kondisi seperti ini. Pasti setiap kita bertanya-tanya, Tuhan sampai kapan kiranya kondisi seperti ini akan berlalu. Mungkin Bapak Ibu dan saya juga sudah rasa jenuh berada di rumah, terkungkung dengan situasi keadaan. Ya, karena tunduk kita dengan pemerintah, maka kita juga tidak akan keluar untuk juga bisa menjaga diri kita sendiri. Tapi pagi hari ini biar kebenaran firman Tuhan akan berbicara buat kita. Kebenaran firman Tuhan yang meneduhkan kita semua. Bapak, kami kembali kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami sungguh membutuhkan suara-Mu. Kami sungguh membutuhkan kekuatan daripadamu Tuhan. Dan pagi hari ini mari Kau berbicara buat kami. Biarlah Allah Roh Kudus bergerak dengan luasa, menjamah setiap hati kami Bapa. Kami yang mungkin dalam kondisi lemah, kami mungkin dalam kondisi terhimpit karena masalah. Tapi pagi hari ini mari Kau lawati setiap kami, dimanapun kami berada, lewat kebenaran firman yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Biar ini meneduhkan kami, menguatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan Tuhan yang sungguh mulia. Tuhan tidak saja bicara tentang cinta, tapi Tuhan sudah membuktikan cintanya di atas kayu salib. Ini berbicara cinta Tuhan yang sungguh luar biasa buat Bapak, Ibu dan juga buat saya. Biarlah kita naikkan sungguh penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Jesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari
Bapa, kami sungguh bersyukur padamu karena pertolonganmu selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Sampai saat ini, kami sudah tiba di hari yang terakhir dari bulan Mei, 31 ini. Semua karena anugerah. Jadi kami akan menggunakan waktu yang ada untuk merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami semua. Memampukan kami untuk menerima firman-Mu, memahaminya, merenungkannya, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu hanyalah alat belaka di tangan-Mu. Ampuni, sucikan, kuduskan hamba bagi pelayanan ini. Kiranya Engkau saja yang ditinggikan dan diagungkan. Isi hati-Mu yang dibukakan bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu yang Engkau ingin untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Segala kuasa-kuasa yang bermaksud merebut jalannya pemberitaan firman Tuhan, bahkan yang bermaksud mengganggu konsentrasi kami, di dalam nama Yesus kami hancurkan. Sehingga hanya Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapak, berbicaralah karena kami telah siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami siap menyambut firman. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sungguh bersyukur pada Tuhan karena Tuhan selalu memelihara dan memberkati kita sampai saat ini. Seperti doa saya tadi, tidak terasa kita sudah ada di tanggal 31 Mei. Semua karena anugerah Tuhan. Secara khusus dalam kondisi-kondisi di tengah COVID ini, kita sungguh merasakan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dan kita ada di bagian akhir dari bulan ini, di mana tema sepanjang bulan ini kita merenungkan tentang hati Kristus. Dan secara khusus hari ini kita akan merenungkan tentang hati yang penuh dengan keadilan. Saudara, ketika kita bicara tentang keadilan, saya kira kata keadilan adalah kata yang sudah sangat kita kenal. Banyak hal yang sering kita hubungkan dengan keadilan. Nah, ketika kita bicara tentang keadilan, tentunya kita paham bahwa ada lambang dari keadilan yang seringkali dilambangkan sebagai Dewi Keadilan. Kalau Bapak Ibu sudah ingat, di mana gambarnya adalah seorang wanita, dia di tangan kirinya memegang neraca atau timbangan, di tangan kanannya ada pedangnya, dia berdiri, dan ada sesuatu yang menarik di sana, yaitu matanya tertutup, matanya diikat dengan kain begitu berwarna putih sehingga tertutup. Saudara, makna dari lambang ini memang menggambarkan bahwa keadilan itu harusnya benar-benar merupakan sesuatu yang adil. Adil bagi segala pihak. Adil seadil-adilnya. Makanya Dewi Keadilan itu dilambangkan dengan mata yang tertutup, sehingga dia ketika memutuskan sesuatu bukan berdasarkan apa yang dia lihat. Nah, mengapa demikian saudaraku? Karena keadaan atau keadilan seringkali dinilai secara subjektif. Padahal seharusnya tidak seperti demikian. Contohnya misalnya, keadilan yang dirasakan oleh atau dirasakan di mata keluarga dari korban kejahatan, tentunya akan berbeda dengan keadilan yang dirasakan atau diminta dari pihak keluarga atau pengacara si tersangka. Keluarga dari korban kejahatan misalnya tentu menganggap keadilan itu adalah kalau penjahatnya dihukum mati, penjahatnya menderita, seperti yang dilakukannya terhadap saudara mereka atau keluarga mereka. Sebaliknya keluarga dari tersangka, entah itu keluarganya, entah itu penasihat hukumnya, biasanya akan memikirkan hak-haknya, di mana dia masih harus mengalami keadilan, masih harus diperhatikan hak-haknya. Dan saudara, hal seperti ini adalah kondisi yang tidak mudah, seringkali berada di wilayah abu-abu antara hitam dan putih. Nah, keadilan sesungguhnya tidak harus seperti itu. Nah, ketika kita bicara tentang keadilan Allah, memang tidak mudah untuk memahami keadilan Allah. Karena itu saya dan saudara perlu untuk memahami keadilan Allah, berusaha untuk memahami keadilannya dari sudut pandang Allah sendiri, yaitu dari firman-Nya. Nah, karena itu saya mengajak kita semua membaca satu bagian firman Tuhan dari Roma pasal yang ketiga ayat 21 sampai ayat yang 31, dan saya akan bacakan untuk kita. Roma 3 ayat 21 sampai 31. Demikian firman Tuhan.
Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Yang benar Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dari ayat yang kita baca ini, dari beberapa ayat dalam perikop yang kita baca ini, kita melihat bahwa setidaknya ada 3 kebenaran penting tentang keadilan Allah yang perlu kita renungkan bersama dalam rangka kita berusaha untuk memahami seperti apa keadilan Allah. Yang pertama adalah keadilan Allah tidak membeda-bedakan kita. Keadilan Allah tidak membeda-bedakan. Yang kedua, keadilan Allah diwujudkan di dalam kasih-Nya melalui pengorbanan Kristus. Dan yang ketiga, keadilan Allah menuntut perubahan hidup dari orang-orang yang telah dibenarkan. Itu 3 kebenaran penting tentang keadilan Allah yang akan saya dan saudara renungkan pada pagi hari ini. Mari kita merenungkan bagian yang pertama, yaitu keadilan Allah tidak membeda-bedakan. Coba baca dalam ayat 22. Di bagian firman Tuhan telah kita baca tadi. Dikatakan di sana seperti ini, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Garis bawah ini itu, sebab tidak ada perbedaan. Nah, saudara, kalau kita melihat kalimat ini, menunjukkan dengan jelas kepada kita bahwa Allah kita di dalam keadilannya kepada kita, salah satu fakta atau kebenaran pentingnya adalah Allah tidak membeda-bedakan. Dalam bagian firman Tuhan tadi jelas bahwa siapa yang percaya, dia akan dibenarkan. Karena dikatakan tadi, kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Jadi bagi orang yang percaya kepadanya, kepada Kristus akan dibenarkan. Ini tentunya sejalan dengan ayat yang sudah sangat kita kenal. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 yang berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Lihat di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Allah bukan hanya mengasihi orang-orang tertentu, bukan hanya mengasihi orang-orang yang percaya kepadanya, tetapi Dia mengasihi dunia ini. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak membeda-bedakan. Dia mengasihi semua ciptaannya. Dia mengasihi dunia ini. Jelas dalam Yohanes 3:16 tadi. Dan kalau kita baca terus ayat itu, kita akan menemukan bahwa dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya itu tidak akan binasa. Dari semua orang yang dikasihinya, mereka-mereka yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak membeda-bedakan di dalam keadilannya. Nah, kalimat bahwa supaya setiap orang yang percaya kalimat yang menyatakan bahwa supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, itu juga menegaskan bahwa artinya Ia akan menghukum setiap orang yang tidak percaya kepadanya. Adil bukan? Di satu sisi Dia akan
memberikan keselamatan orang yang percaya kepada tidak akan binasa. Sebaliknya, orang yang tidak percaya kepadanya pasti akan dihukum. Nah, ini Allah lakukan di mana Dia mengasihi tanpa membeda-bedakan. Dan keadilannya ketika Dia menghukum itu pun dilakukan tanpa membeda-bedakan. Tapi saudara, ketika kita bicara tentang hal ini, coba saudara ingat bagaimana sikap Yunus ketika penduduk Niniwe bertobat. Saudara masih ingat sikap Yunus? Kalau saudara baca di dalam kitab Yunus, pasalnya yang keempat, Yunus pasalnya yang keempat, ayat yang pertama berkata seperti ini. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marah ia. Ini kalau Bapak Ibu Saudara baca di pasal 3 ayat bagian-bagian akhir, kita akan bisa melihat bahwa setelah Yunus pergi melayani, menyampaikan firman Tuhan di Niniwe, maka penduduk kota Niniwe kemudian bertobat. Mereka menyadari tingkah lakunya yang jahat, sehingga Allah kemudian tidak jadi menghukum mereka, tidak jadi melaksanakan rancangan malapetaka yang dirancangkan. Nah, ketika Allah tidak jadi menghukum Niniwe dalam keadilannya, maka Yunus kemudian menjadi orang yang tidak puas dengan keadaan itu. Dia protes, dikatakan hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marah lagi. Menarik saudara. Tapi coba saudara lihat ke ayatnya yang keempat. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Saudara, Yunus dalam hal ini dia merasa bahwa ketika Allah tidak menghukum orang Niniwe, Allah sedang tidak adil. Harusnya Allah sudah mengutus dia ke sana untuk menginjili orang Niniwe karena kejahatannya, dan orang Niniwe sepatutnya dihukum. Tapi ternyata orang Niniwe tidak dihukum oleh Allah, dan ini mengecewakan hati Yunus. Sama saja seperti dia sudah mengatakan bahwa Allah bersikap tidak adil. Nah, kalau saudara perhatikan ke ayat 10 sampai ayat 11, di sini lalu Allah mengajari Yunus dengan sebuah pengalaman. Ayat 10 berkata begini, lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih daripada 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang sangat banyak. Jadi kisahnya adalah Allah mengizinkan ada sebuah pohon jarak yang tumbuh untuk melindungi Yunus karena panas terik. Tapi kemudian pohon jarak itu mati karena ada seekor ulat yang datang dan memakan habis pohon jarak itu. Dan ketika pohon jarak itu habis termakan, marah Yunus. Dan Allah menggunakan ini untuk mengajari Yunus bahwa kalau pohon jarak saja yang tidak dia tanam, dia tidak punya andil apapun terhadap pohon jarak itu. Ketika pohon jarak itu mati, menyesal dia. Bagaimana tidak Allah akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang dikatakan bahwa mereka semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Jadi saudara, ini menggambarkan bahwa ketika Allah bertindak dalam keadilan, dia tidak membeda-bedakan. Dan kalau dia bertindak seperti kepada penduduk Niniwe tadi untuk tidak menghukum mereka, dia melakukannya dalam keadilannya. Dan harus kita pahami. Nah saudara, Allah di dalam keadilannya, dia tidak membeda-bedakan. Bukan cuma itu, dia bahkan tidak memperhitungkan seberapapun besar dosa manusia, seberapapun besar pelanggaran kita. Jika kita datang kepadanya dan meminta, dia tidak akan memperhitungkan seberapa besar dosa yang pernah kita buat. Coba kita lihat dalam Yesaya pasalnya yang pertama. Yesaya pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18, ayat yang sudah sangat kita kenal sebenarnya. Nah saudara, dalam Yesaya 1 ayat 18 dikatakan bahwa marilah baiklah kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara, Allah di dalam keadilannya,
Dia tidak memperhitungkan seberapapun besar dosa kita manusia. Dia tentunya sangat membenci dosa. Tapi ketika kita datang kepadanya dan memohon ampun kepadanya, maka sebesar apapun dosa kita, itu tidak akan diperhitungkan Allah. Bayangkan dikatakan sekalipun dosamu merah seperti kirmisi sekalipun seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi Allah di dalam kehadiran Dia tidak memperhitungkan sebesar apapun atau seberapapun besar dosa kita manusia. Kalau kita melihat selanjutnya dalam Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13. Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13. Dikatakan di sana seperti ini. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, tetapi dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi Dia mengampuni segala pelanggaran kita, apapun yang pernah kita lakukan. Ketika kita datang kepadanya di dalam kehadiran-Nya, Dia tidak memperhitungkan segala pelanggaran kita tersebut. Jadi saudaraku, Allah tidak memandang masa lalu. Seperti apapun keadaan kita di masa yang lalu, seperti apapun kesalahan kita di masa yang lalu, ketika kita datang kepadanya, Dia akan menerima kita apa adanya. Asal kita datang kepadanya. Bayangkan, Dia memakai Petrus, Allah memakai Petrus. Kita tahu bersama siapa Petrus. Petrus orang yang tidak kuat imannya. Dia pernah bisa berjalan di atas air beberapa langkah, tapi karena imannya tidak kuat, dia kemudian tenggelam. Petrus juga orang yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Petrus juga orang yang emosional, cepat bertindak tanpa berpikir. Allah bisa memakai orang seperti itu. Allah juga memakai Paulus misalnya, yang pernah membenci para pengikut Yesus. Bahkan pernah Yesus katakan bahwa dia menganiaya Yesus ketika dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi ketika dia dibutakan matanya. Dikatakan, mengapa engkau menganiaya aku? Allah bahkan memakai Markus, saudaraku, yang pernah meninggalkan pelayanan sehingga menimbulkan perselisihan antara Paulus dan Barnabas dalam Kisah 15 ayat 33-39. Dia meninggalkan pelayanan sehingga menimbulkan perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Tapi dalam 2 Timotius 4 ayat 11 ternyata Paulus kemudian berkata, karena pelayanan penting bagiku. Orang yang pernah meninggalkan pelayanan pun dapat diterima. Tapi apakah kita mau kembali kepadanya? Mari ingat ini baik-baik, bahwa Allah dalam kehadirannya tidak memperhitungkan keadaan kita di masa lalu, asal kita datang kepadanya. Saudara, mari kita pindah ke kebenaran yang kedua. Kebenaran yang pertama tadi kita sudah belajar bahwa kehadiran Allah tidak membeda-bedakan kita. Yang kedua adalah kehadiran Allah diwujudkan di dalam kasih-Nya melalui pengorbanan Kristus. Kehadiran Allah diwujudkan melalui kasih-Nya di dalam pengorbanan Kristus. Mari kita baca di dalam ayatnya yang ke-23 sampai ke-25 dari Roma pasal 3 tadi. Saya mulai dengan ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Saudara, di sini jelas dikatakan bahwa kita ditebus oleh Kristus dan Dia menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Nah, saudara, ketika kita membaca kalimat oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, ayat 24 ini memberikan kesan kepada kita seakan-akan bahwa mudah sekali kita menerima pembenaran oleh Allah. Karena kita terima dengan cuma-cuma. Kita ditebus dengan cuma-cuma oleh Kristus. Seakan-akan hal ini adalah hal yang sederhana. Nah, untuk dapat memahami secara mendalam, kita perlu terlebih dahulu memahami sikap Allah terhadap dosa manusia. Sesungguhnya, seperti apa sesungguhnya sikap Allah terhadap dosa kita manusia? Kalau kita baca dalam Roma pasal 2 ayatnya yang ketiga, Roma pasal 2 ayat ketiga dikatakan begini, dan engkau, hai manusia,
Engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian juga. Sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Saudara perhatikan di sini bahwa dikatakan engkau hai manusia yang menghakimi mereka yang berbuat demikian. Jadi kalau ada orang yang menghakimi orang lain, kemudian kita menghakimi orang yang menghakimi orang lain itu, dikatakan bahwa kita sama saja, kita sedang melakukannya. Dan dalam ayat ini dikatakan, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Saudara, artinya adalah hanya tentang hal menghakimi ini saja. Kalau kita sudah salah di hadapan Allah, maka kita tidak akan luput. Saya dan saudara tidak akan luput dari hukumannya karena itu semua kesalahan. Coba lihat juga dalam ayatnya yang ke-6. Dalam ayat 6 dikatakan begini, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Allah akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, dari kedua ayat ini kita bisa melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat membenci dosa. Dan dia tidak akan membiarkan pelanggaran apapun terjadi tanpa penghukuman. Sekali lagi saya ulangi. Allah kita adalah Allah yang membenci dosa. Dan dia tidak akan membiarkan pelanggaran apapun terjadi tanpa adanya penghukuman. Itu Allah kita. Allah yang adil, yang sangat membenci dosa, yang pasti akan menghukum, bahkan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Artinya ketika saya dan saudara berbuat kesalahan, kita tidak akan luput dari hukuman. Yang dalam ibadah minggu lalu telah kita renungkan, yaitu bukan sekedar hukuman, tetapi murka Allah atas kita. Kita tidak akan luput dari murka Allah kalau kita melakukan kesalahan dan kita tidak datang kepadanya mengakui kesalahan itu dan menyelesaikan. Nah saudara, coba saudara buka dalam Keluaran 34. Keluaran pasalnya yang ke-34. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-7. Keluaran 34, ayatnya yang ke-7. Dikatakan seperti ini. Saya baca dari ayat 6 bagian B. Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Perhatikan ini. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jadi dia tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan dikatakan selanjutnya bahwa yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anak dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saudara bisa bayangkan betapa luar biasanya murka Allah atas kesalahan yang kita lakukan dan kita tidak kembali untuk mengakui dan menyelesaikan dengannya. Kita akan mengalami penghukuman, kita mengalami murka Allah karena dia sekali-kali tidak akan membebaskan kita dari kesalahan kita. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jangan bermain-main dengan dosa. Kalau ada dosa yang belum engkau lakui di hadapan Tuhan saat ini, mari datang dan selesaikan di hadapan. Bereskan di hadapan Tuhan. Minta ampun daripadanya. Selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada saya dan saudara sampai hari ini. Nah saudara, mari kita bandingkan dengan Roma 6 ayat 23, ayat yang sudah sangat kita kenal. Tadi kita sudah bicara bahwa Allah sama sekali tidak akan membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, orang yang berdosa dari hukuman. Dan kalau saudara baca dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut. Artinya apa? Setiap kita yang bersalah, yang berdosa kepada Tuhan, yang melakukan pelanggaran, kita tidak akan luput dari maut. Itu sikap Allah. Nah saudara, karena setiap orang yang berdosa tidak akan luput dari maut, maka di sinilah letaknya keistimewaan kasih Allah dalam hidup kita seperti yang saya katakan tadi. Semua kesalahan dan dosa manusia yang sudah kita bicarakan tadi seharusnya menuai penghukuman, yaitu maut, tanpa kecuali, tanpa pengecualian apapun. Nah keadilan Allah ini yang mengharuskan seorang dihukum karena perbuatannya, dia wujudkan keadilan ini di dalam kasihnya atas kita manusia.
dengan jalan mengorbankan anaknya yang tunggal di kayu salib untuk menanggung semua penghukuman atas dosa seisi dunia. Bukan cuma dosa saya dan saudara. Jadi saudara bayangkan bahwa Allah yang mengatakan bahwa ia akan menghukum orang yang bersalah tidak akan dibebaskan dari hukuman. Ini sikap keadilannya. Dan karena harus seperti itu, maka harus ada yang menanggung hukuman atas dosa yang kita berbuat. Dan yang menanggung hukumannya adalah anak tunggal Allah sendiri. Saudara, ini betapa luar biasanya keadilan Allah Dia wujudkan di dalam diri anaknya yang tunggal lewat pengorbanannya di kayu salib. Jadi ketika Allah mewujudkan keadilannya di dalam kasihnya atas kita manusia dengan jalan mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menanggung semua penghukuman atas dosa seisi dunia, bukan cuma dosa saya dan saudara, maka sesungguhnya inilah makna sesungguhnya dari Roma 3:23-25 tadi yang berkata bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan karena kasih karunia dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, di mana anak Allah Kristus Yesus ini ditentukan menjadi jalan pendamaian dalam darahnya. Jadi keadilan Allah diwujudkan lewat kasihnya yang merelakan anaknya yang tunggal menanggung hukuman yang saya dan saudara lakukan. Saudara, luar biasa bukan? Ilustrasi sederhananya barangkali seperti ini. Saudara yang biasa menonton sinetron barangkali, atau mungkin saudara yang sering memperhatikan drama kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Bukankah kadang-kadang perasaan kita seperti diaduk-aduk ketika kita melihat sesuatu yang menurut kita tidak adil, ketika kita terbawa oleh alur cerita yang kita lihat entah dalam sinetron atau dalam drama kehidupan nyata. Misalnya, bukankah kadang-kadang kita jengkel dan sangat tidak setuju ketika seorang pelaku kejahatan dimaafkan dengan mudahnya dan tidak menanggung akibat dari perbuatan? Bukankah kadang-kadang kita jengkel melihat hal itu? Bukankah kadang-kadang kita mengatakan, aduh, dia harus mengalami hukuman. Kalau saya yang jadi petugas, saya akan lakukan ini dan itu. Kadang-kadang kita gusar ketika kita melihat ketidakadilan, di mana orang yang seharusnya dihukum, tapi kemudian tidak mengalami penghukuman. Atau misalnya saudara, kadang-kadang kita tidak puas menyaksikan ada seseorang yang sebenarnya tidak bersalah, namun dia harus menanggung hukuman atau menanggung hasil dari perbuatan orang lain. Bukan kesalahannya. Orang lain yang melakukan yang harusnya dihukum, tapi dia yang harus menanggung itu. Saudara, hal semacam ini kadang-kadang membuat kita tidak puas. Beberapa hari yang lalu, kayaknya minggu yang lalu, di media sosial kita melihat ada seorang tokoh agama yang ketika dihentikan di jalan karena dia harusnya tidak melewati jalan itu, disuruh untuk berputar, kemudian dia marah, dia bereaksi secara keras, kemudian terjadi insiden kecil yang membuat banyak orang kemudian mengelus dada dan menyayangkan mengapa itu terjadi. Tidak lama kemudian terlihat ada muncul video di media sosial, Detik.com khususnya saya lihat, di mana terjadi penyelesaian di antara mereka. Dan menurut saya penyelesaiannya unik. Yang terlihat ditampilkan dalam penyelesaian itu, atau yang disebut sebagai penyelesaian itu adalah si petugas Satpol PP ini yang kemudian menangis meminta maaf atas kesalahannya. Dan tokoh agama yang bertindak seperti itu malah seperti pahlawan dan memaafkan orang itu yang sedang menangis. Kita kadang-kadang melihat, kok begini ya? Saudara, inilah realita yang kadang-kadang kita lihat bahwa seakan-akan hidup ini banyak ketidakadilan. Tapi saudara tahukah saudara bahwa saya dan saudara lah pelaku kejahatan itu yang dimaafkan dengan mudahnya, dengan tidak perlu menanggung akibat dari perbuatan dosa kita. Kita lah pelaku kejahatan itu, saudara. Dan Yesuslah yang sebenarnya tidak bersalah, namun harus menanggung semua hasil perbuatan kita, hasil dosa-dosa kita. Dia yang harus menanggungnya. Padahal kita yang sepatutnya dihukum karena kebersalahan kita. Saudara,
sadari kebenaran ini. Bahwa kita orang yang patut mengalami penghukuman. Tetapi kita telah dibebaskan, dibenarkan oleh Allah lewat pengorbanan Kristus. Karena itu saudaraku, kalau kita benar-benar menyadari akan keadilan Allah yang diwujudkan lewat kasih-Nya dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, maka seharusnya saya dan saudara, kita akan menjadi orang yang hidup benar-benar. Dan kalau ada orang yang belum membereskan hubungannya dengan Tuhan, kalau ada orang yang masih hidup di dalam cara hidup yang lama, saudara, bereskan itu dengan Tuhan. Jangan lagi biarkan hidup kita menjalani hidup yang lama, yang akan menyakitkan hati Kristus yang sebenarnya sudah berkorban bagi kita di atas kayu salib untuk menyelamatkan, membenarkan kita. Dan kita sampai hari ini masih terus melakukan kesalahan. Mengapa demikian? Mengapa perlu kita untuk meninggalkan semua kesalahan kita, meninggalkan semua keberdosaan kita? Mari kita lihat kebenaran yang selanjutnya. Kebenaran yang ketiga, yaitu keadilan Allah menuntut perubahan hidup orang yang telah dibenarkan. Jadi keadilan Allah bukan hanya tidak membeda-bedakan kita bagaimana latar belakang atau dosa-dosa kita. Keadilan Allah diwujudkan, bukan hanya diwujudkan di dalam kasih-Nya melalui pengorbanan Kristus anaknya, tapi juga keadilan Allah menuntut perubahan hidup dari orang yang telah dibenarkan. Mari kita lihat ayat 25 bagian B dan ayat 26 dari bacaan kita tadi. Saya mulai baca dari ayat 25 bagiannya B. Hal ini dibuat untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, bahwa terlihat dengan jelas dalam ayat ini bahwa Dia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu. Apa maksudnya Allah telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu, kemudian Dia membenarkan orang yang percaya kepada Yesus? Artinya adalah ketika Allah terlihat membiarkan kita untuk masih dapat menikmati hidup kita dengan sekendak hati kita, di mana ada orang menggunakannya untuk tetap hidup dalam dosa, maka saudara, saat itu Allah sedang memberikan atau masih memberikan kesempatan bagi kita, bagi saya dan saudara, untuk datang kepadanya dan berubah, meninggalkan semua cara hidup kita yang lama, meninggalkan semua hidup kita yang lama, sehingga kita akan dibenarkan. Mari kita lihat dalam Roma pasal 2 ayat 4 sampai 6. Ayat ini dalam beberapa minggu lalu sudah saya singgung, tapi mari kita lihat secara khusus dari perspektif ini. Roma 2 ayat 4 sampai 6. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Tapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatan. Saudara, maksud kemurahan Allah atas diri kita yang masih membiarkan kita untuk masih boleh memutuskan bagi kita untuk hidup seperti yang kita inginkan, di mana dalam hal ini ada orang-orang yang memutuskan untuk tetap hidup dalam dosa. Saudara, itu adalah kemurahan Allah yang dilakukannya dalam rangka menuntun saya dan saudara kepada pertobatan. Jelas dalam ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Nah, kalimat ini, maksud kemurahan Allah adalah menuntun engkau kepada pertobatan, terlihat sederhana, saudaraku. Allah menuntun kita kepada pertobatan. Kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya, saudaraku, maknanya adalah sangat dalam kalau saya dan saudara mau merenungkan. Menuntun kepada pertobatan artinya yang pertama adalah Allah tidak membiarkan kita menikmati kehidupan dalam dosa. Karena ketika Ia menuntun kita, artinya Ia sedang ada bersama kita. Ia sedang ada di samping kita. Jadi Ia memperhatikan semua proses yang kita jalani. Sama seperti proses kita sedang melatih anak kita yang masih kecil untuk berjalan. Bukankah kita ketika menuntun dia untuk belajar berjalan, kita akan terus berada di sekitar anak itu, memastikan setiap langkahnya
menuntun dia supaya dia berjalan dengan benar, tidak menghadapi bahaya. Nah saudara, ketika Allah menuntun kita pada pertobatan, ini bukan makna sederhana. Dia ada bersama kita, di samping kita, memperhatikan semua proses kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sedang membuktikan kepadanya bahwa kita sedang dituntun, memberi diri untuk dituntun olehnya dalam segala keadaan hidup kita? Itu hal pertama yang perlu kita pahami. Yang kedua adalah, ketika dia menuntun kita, saudaraku, dia sedang menantikan saat kita berubah. Dia bukan hanya memperhatikan semua proses kita ketika kita dituntun olehnya, tapi dia sedang menantikan saat kita berubah. Coba saudara lihat dalam Yesaya pasalnya yang ke-30. Yesaya pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-18. Yesaya 30 ayat 18 berbunyi begini. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saudara, Allah kita sedang menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Artinya ketika kita sedang dituntunnya dalam kehidupan kita, ketika Dia masih memberikan kesempatan pada kita untuk bertobat, untuk berubah, untuk meninggalkan hidup lama kita, maka Dia sedang menantikan saat itu. Ketika kita benar-benar meninggalkan semua hidup kita yang lama, dan Dia akan menunjukkan kasih-Nya secara sempurna dalam kita. Kita akan menikmati kasih-Nya, pemeliharaannya, dan tentu saja keadilan dalam kehidupan kita. Yang ketiga selanjutnya dalam bagian ini adalah Ia tetap menuntun sampai kita berubah. Itu makna dari Dia menuntun kita pada pertobatan. Dia menuntun kita sampai saya dan saudara berubah. Coba buka dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat 9 saya akan bacakan untuk kita. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dia tidak lalai menepati janji untuk datang kembali menjemput orang yang percaya kepadanya. Dia tidak lupa. Dia ingat, Dia akan melakukannya. Dikatakan ini sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Perhatikan kalimat selanjutnya. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jelas sekali dikatakan, Ia sabar terhadap kamu, Ia sabar terhadap saya dan saudara. Walaupun kita kadang-kadang sering jatuh dalam dosa, mengapa Ia masih sabar dalam keadilan-Nya? Karena Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jelas dikatakan dalam ayat 9 ini, ayat 2 Petrus 3. Jadi ketika Allah menuntun kita kepada pertobatan, bukan cuma menuntun. Kadang-kadang kita berpikir Allah menuntun kepada pertobatan, ya artinya cuma mendampingi, lihat kita mau buat apa. Tidak, saudara. Dia menuntun sampai kita mampu untuk berubah dalam kesempatan atau anugerah atau kemurahan yang masih diberikan. Pertanyaan sekarang adalah, apakah saudara dan saya memanfaatkan kemurahannya itu, memanfaatkan anugerahnya itu untuk menggunakan kesempatan, tidak menyanyiakan kesempatan, tapi kita segera datang kepadanya, menyelesaikan masalah kita. Yang terakhir dalam bagian ini, ketika Dia menuntun kita kepada pertobatan, Dia menghendaki kita semua berubah. Dia menghendaki kita semua bertobat. Bukan cuma Dia menuntun sampai kita berubah atau mampu berubah, tetapi Dia menghendaki kita semua benar-benar berubah atau bertobat. Coba buka dalam Yesaya pasalnya yang ke-18. Yesaya pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-31 dan 32. Yesaya 18. Mari kita lihat bersama ayatnya yang ke-31 dan 32. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharulah hatimu dan rohmu.
Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah supaya kamu hidup. Saudara, di dalam keadilannya, Allah menuntut perubahan dalam diri kita. Dan dari ayat ini jelas dikatakan, dalam bagian tengah dikatakan, sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Kematian karena maut yang harus ditanggungnya. Allah mau supaya kita semua diselamatkan. Allah mau supaya kita semua bertobat. Bahkan dalam ayat ini dikatakan di bagian ayat, oleh sebab itu bertobat supaya kamu hidup. Allah mau kita semua hidup. Dan untuk dapat menikmati hidup yang kekal yang Dia siapkan. Di ayat ini jelas tergambar 3 hal. Yang pertama yaitu apa? Buangkanlah daripadamu segala yang durhaka yang kamu buat terhadap Allah. Saudara, mari kita buangkan semua kebiasaan lama yang kita buat yang menyakitkan hati Allah. Buangkan semua itu. Tinggalkan semua itu. Dan tidak berhenti sampai di sini. Yang kedua dalam ayat ini dikatakan, perbarui hatimu dan rohmu. Kita hanya bisa benar-benar membuang segala perbuatan lama, semua kedurhakaan lama, kalau kita benar-benar memperbarui hati kita di hadapan Tuhan. Dan rohnya membaharui roh kita. Kita hidup dalam kendali rohnya 100%. Baru kita bisa berubah. Dan ingat di bagian ayat tadi dikatakan, bertobatlah. Bertobat artinya meninggalkan hidup yang lama. Meninggalkan, berbalik 180 derajat. Tinggalkan semuanya. Ketika kita mampu melakukannya, barulah kita akan benar-benar menikmati anugerah yang Dia siapkan. Pembenaran yang Dia lakukan secara total atas hidup kita. Ketika kita mampu untuk menyikapi keadilan Allah yang menuntut saya dan saudara untuk berubah. Kita bukan hanya telah dibenarkan lewat pengorbanan di atas kayu salib, sehingga ketika saya dan saudara percaya kepada Yesus, saat itu kita sudah dibenarkan. Bukan hanya itu. Sesudah kita menerima Dia, kalau kita masih kerap kali jatuh dalam dosa, selesaikan di hadapan Tuhan. Datang kembali, bereskan dengan Dia. Buanglah segala yang durhaka tadi. Perbarui hati dan roh kita. Bertobatlah. Maka kita akan hidup menyenangkan. Saudaraku, hari ini kita sudah merenungkan tentang hati Allah, hati Kristus yang penuh dengan keadilan. Di mana keadilannya tidak membeda-bedakan kita. Adil terhadap semua kita. Dan keadilan yang diwujudkan dalam kasih-Nya melalui pengorbanan anaknya di atas kayu salib. Keadilan Allah ini menuntut perubahan dalam diri kita setiap orang yang telah memperoleh pembenaran atau telah dibenarkan olehnya. Kita dituntut untuk benar-benar berubah sehingga kita layak disebut sebagai orang-orang benar, layak untuk disebut sebagai anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur padamu untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, mengajarkan kami tentang keadilan Allah, di mana kami telah berusaha untuk mencoba memahami keadilan dari mata Allah, di mana Engkau di dalam keadilan-Mu, Engkau memperlakukan kami tanpa membeda-bedakan kami. Setiap manusia sama di hadapan, dan setiap manusia yang datang untuk percaya kepadamu tidak akan mengalami kebinasaan itu. Tapi kami harus datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Karena kami diingatkan juga bahwa keadilan-Mu atas kami Engkau wujudkan dalam kasih. Engkau yang membenci dosa dan mengharuskan ada hukuman atas dosa itu. Engkau bahkan rela memutus anak-Mu yang tunggal untuk menanggung hukuman atas dosa yang seharusnya kami tanggung. Terima kasih Tuhan karena kami diingatkan bahwa ada tanggung jawab yang kami miliki sebagai orang yang telah dibenarkan ketika kami percaya kepada Kristus. Dalam menjalani kehidupan kami dituntut untuk selalu hidup benar di hadapan, di mana Engkau menuntun kami menuju kepada pertobatan. Kalau hidup kami kadang-kadang jauh dari Tuhan, ampuni kami Tuhan. Mampukan kami terus-menerus dekat kepadamu, semakin dekat kepadamu, sehingga hidup kami akan berubah. Hidup kami akan semakin hari semakin menyenangkan Tuhan, dan Engkau dimuliakan. Terima kasih Bapa.
Inilah doa kami. Kiranya firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami, untuk kami terapkan, untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terpujilah nama Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur firman. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekali. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama untuk mendengarkan warta jemaat kita untuk minggu ini. Minggu tanggal 7 Juni 2020, tema bulanan kita adalah ketaatan Kristus dengan tema mingguan melakukan kehendak Bapa, diambil dari Yohanes 6 ayat 38. Pengkhotbahnya adalah Bapak Gembala Sidang. Kemudian untuk beberapa informasi penting buat kita semua, untuk persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain, mohon ditransfer ke rekening BNI dengan nomor 000807437 atas nama Gereja Kemah Injil Indonesia, dengan memberikan nama dan keterangan persembahan atau persepuluhan, atau dapat juga menghubungi sekretariat gereja dengan saudara Resita untuk bisa mengambil ke rumah Bapak Ibu Saudara. Jadi saya ulangi, untuk persembahan, persepuluhan atau ucapan syukur bisa ditransfer ke rekening BNI dengan nomor 000807437 atas nama Gereja Kemah Injil Indonesia, dengan memberikan keterangan nama dan juga persembahan atau persepuluhan. Atau dapat juga Bapak Ibu Saudara menghubungi sekretariat gereja untuk Resita Mongan bisa mengambil ke rumah Bapak Ibu Saudara. Mengingat kondisi saat ini yang masih juga belum memungkinkan untuk pertemuan ibadah, maka untuk sementara ini kegiatan sepanjang minggu masih dilakukan di rumah kita masing-masing. Para pemimpin sel akan membuka ruang-ruang diskusi secara online melalui grup WA. Jam ibadah doa PPW yaitu hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat diubah menjadi ibadah keluarga dengan pokok-pokok doa yang akan di-share oleh koordinator doa. Kemudian untuk doa pagi akan diadakan setiap hari jam 5 atau jam 6 pagi di rumah kita masing-masing. Kita bersama-sama mengambil waktu di hadapan Tuhan untuk mendukung semua pelayanan yang sedang berjalan, khususnya buat semua jemaat Tuhan, untuk kita bisa saling mendukung di dalam doa. Dan jangan lupa tetap berdoa buat pemerintah dan bangsa kita yang saat ini sedang berjuang juga dalam mengatasi situasi kondisi, khususnya dalam menghadapi COVID. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, untuk ucapan selamat ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan, Gembala Sidang beserta Badan Pengurus Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang pertama untuk ulang tahun kelahiran Ujianto Yahya pada tanggal 27 Mei, kemudian Ibu Debi Angga Surjana Halatu tanggal 29 Mei, dan ulang tahun pernikahan Bapak Yori Yosef Runtunuwu dan Ibu Jacqueline pada tanggal 25 Mei, Bapak Stephen Daniel Runtunuwu dan Ibu Cynthia Dewi Roriwo pada tanggal 26 Mei, Bapak Octavianus Marsidi dan Ibu Trisiana Melina Suma tanggal 30 Mei. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan serta melimpahkan berkat-berkat-Nya dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, pendidikan, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan terutama juga kesetiaan dalam mengiring dan melayani Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah untuk warta jemaat buat kita semua. Kiranya ini dapat menjadi perhatian kita bersama, dan mari Bapak Ibu Saudara, kita masih tetap mentaati pemerintah kita untuk kita tetap berada di rumah dan sama-sama tetap mengambil waktu khususnya di dalam doa untuk kita bisa saling mendukung satu dengan yang lainnya. Dan kita juga akan menaikkan pujian ini bersama-sama, dan biarlah pujian ini bisa menjadi kekuatan buat kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi untuk hari esok. Tidak ada yang bisa tahu, Bapak Ibu. Tapi saat hari ini yang kita tahu bahwa penyertaan Tuhan ya dan amin.
Biar tangan pengasihan Tuhan tetap ada untuk melindungi kita semua. Tak ku tahu kan hari esok. Kita akan masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Itulah keyakinan kami Bapa, bahwa tangan Tuhan, tangan kami Engkau yang pegang Tuhan. Dalam menjalani kondisi apapun, tangan-Mu selalu ada atas kami, memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami dalam keadaan apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih dan setia itu selalu menuntun kami melewati badai sebesar apapun yang kami harus lewati. Menjalani kondisi seperti apapun yang harus kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Karena dengan keyakinan inilah kami tetap teguh untuk berjalan. Walaupun suasana akibat COVID-19 ini masih terus berlangsung di negara kami dan dimanapun. Tapi bersama dengan Tuhan kami siap untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami untuk penyertaan-Mu, pertolongan-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami. Kami mau bersyukur bersama-sama dengan jemaat kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami bersyukur bersama dengan Saudara Ujianto Yahya yang berulang tahun tanggal 27 Mei.
Ibu Debbie Angga Surjani Halatu tanggal 29 Mei. Dan yang berulang tahun pernikahan, yang bersyukur bersama dengan Pak Yori dan Ibu Jacqueline Runtunuwu, Pak Stephen Daniel dan Ibu Cynthia Dewi Roriwo, Pak Octavianus Marasidi bersama dengan Ibu Tresiana Meliana. Kami bersyukur bersama dengan mereka Tuhan karena mereka berada dalam pimpinan Tuhan. Itu terbukti dengan mereka dapat memasuki usia yang baru dalam kehidupan mereka pribadi maupun rumah tangga mereka. Dan kami berdoa kiranya di usia yang baru ini Tuhan, mereka akan menjalani kehidupan mereka dengan berserah lebih penuh lagi, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sehingga mereka akan semakin merasakan Tuhan menuntun kehidupan mereka di jalan yang Tuhan siapkan bagi mereka. Bagi mereka adalah kepala keluarga, Tuhan anugerahkan hikmat, kemampuan, kebijaksanaan untuk menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik, menjadi imam yang baik dalam keluarga mereka, sehingga mereka akan melaksanakan fungsi mereka sebagaimana yang Kau inginkan. Bagi mereka adalah istri-istri, mampukan mereka Tuhan untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, pendamping bagi suami mereka, ibu bagi anak-anak mereka, sehingga bersama dengan suami-suami mereka, mereka akan mampu untuk mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka, agar semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang masih single, yang belum berumah tangga, Tuhan juga menolong memberkati mereka. Kiranya dalam kehidupan mereka, mereka merasakan pimpinan pertolongan Tuhan. Dan masa depan yang pasti Tuhan siapkan bagi mereka, bagi orang yang berharap kepada-Mu. Bapak Surgawi, pada kesempatan ini kami mau berdoa buat kami semua yang melayani di jemaat kami ini. Baik gembala sidang, badan pengurus jemaat, para pemimpin kelompok sel, para tim pelayan altar secara khusus yang terlibat dalam pelayanan-pelayanan perekaman video ibadah selama beberapa waktu ini, sudah 2 bulan ini, dan kami tidak tahu akan sampai kapan. Tuhan kiranya yang menolong dan memberkati pelayanan kami ini, walaupun terbatas oleh kondisi, tapi kiranya Tuhan memberkati sehingga pelayanan ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat kami dalam pekerjaan dan usaha mereka masing-masing. Kami mohon pertolongan Tuhan bagi mereka dalam pekerjaan mereka masing-masing Tuhan. Ada di antara mereka yang tentunya terdampak karena COVID ini Tuhan. Entah itu penghasilan mereka yang terdampak, atau pekerjaan mereka, PHK dan lain-lain. Tapi kami tahu bahwa sebagai orang yang berharap kepada Tuhan, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memegang tangan kami dan memelihara, mencukupkan kebutuhan semua jemaat kami Tuhan. Yang berdoa yang dalam bangku pendidikan, yang bagi anak-anak kami yang sedang mencari sekolah lanjutan, kami mohon juga pertolongan Tuhan, sehingga mereka dapat menemukan sekolah-sekolah atau kampus yang Tuhan siapkan bagi mereka, bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dalam pergumulan mereka masing-masing. Ada yang bergumul karena masalah ekonomi, ada yang bergumul karena masalah kesehatan, ada yang bergumul karena masalah rumah tangga, hubungan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, masalah-masalah pekerjaan, masalah-masalah pendidikan, pergumulan tentang hari depan, pergumulan tentang apapun itu Tuhan. Biarlah kami semua terus memandang Tuhan, terus menaruh semuanya ke dalam tangan Tuhan, meyakini bahwa Tuhan memegang tangan kami. Bahkan Tuhan siap untuk menjadi jalan keluar bagi kami. Tuhan menuntun kami melewati pergumulan apapun itu bersama dengan Tuhan. Yang berdoa buat jemaat kami Tuhan yang bekerja di bidang medis, sejumlah anggota jemaat kami yang bekerja di rumah-rumah sakit, baik sebagai perawat, tenaga keamanan dan lain-lain. Tuhan saja yang melindungi dan memberkati mereka, menjauhkan mereka dari gangguan yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka masing-masing. Kami berdoa buat orang tua dalam jemaat kami, Tuhan juga menolong mereka, memberikan mereka kekuatan dan kesehatan, berikan mereka sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka akan terus merasakan berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Kami berdoa buat Saudari Marsila Teligit yang sedang dalam pelayanan di Taiwan, Tuhan juga memelihara dan memberkati dia dalam pelayanannya. Jemaat-jemaat kami yang tinggal jauh dari keluarga karena pekerjaan, entah yang berlayar atau bekerja di kota lain, Tuhan juga memelihara dan memberkati mereka.
Akhirnya kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Presiden kami Pak Jokowi, Tuhan memberkati beliau dalam memimpin negara kami, dalam mengambil keputusan-keputusan penting di masa-masa krusial seperti ini. Bila semua yang diputuskan merupakan perwujudan kehendak-Mu bagi negara kami, bagi masyarakat kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin kami dalam ibadah kami sejak awal sampai saat ini. Dalam pertolongan Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami dan masuk dalam minggu yang baru yang ada di depan kami. Kami mau menyerahkan diri kami dalam tangan Tuhan. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan dan jadilah berkat bagi sesamamu. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih dan kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan persekutuan tuntunan Roh Kudus menyertai kami semua. Mulai saat ini, selama Tuhan masih mengizinkan kami hidup di dunia, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput orang yang percaya kepadanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah Allahmu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin, ibadah kita telah selesai. Terima kasih kepada semua yang melayani hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.